kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan pemirsa di pada harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan dan secara intraday hari ini sempat menembus ke level 6.300-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio. Hari ini harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan Pak Rio. Tampaknya mengikuti dari bursa global, Asia, kemudian bursa Amerika mengalami penguatan signifikan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Bagaimana analisis Anda, terutama untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Penguatan signifikan yang terjadi hari ini, meskipun di 30 menit jelang penutupan tadi, penguatan lebih ke arah terbatas. Ya, jadi pada dasarnya indeks kita mengikuti regional ya Pak, di mana dengan adanya penundaan implementasi kenaikan tarif 150 hari ke depan Presiden Trump itu membuat ada sedikit relaksasi dalam kepanikan. Nah, tapi tetap aja kita perlu melihat di sini bahwa untuk ke China sendiri tarifnya tinggi, bahkan dinaikkan setelah ada revisi total tarif. Jadi pada dasarnya yang menjadi concern utama kan memang Amerika dan China. Jadi pada dasarnya ini mungkin kita bisa bilang tidak itu menyelesaikan masalah ataupun kekhawatiran oleh pasar. Jadi ini lebih ke technical rebound sementara. Dan kalau kita lihat secara IHSG pun juga kita bisa melihat di sini bahwa sejak indeks itu jauh sebelum kejadian ini, ketika level berada di level 7.240, pada dasarnya indeks kita sudah berada di bawah MA 200. Jadi secara moving average 200, indeks kita sudah berada di bawah level tersebut dari sejak mungkin awal tahun 2022 ini. Jadi pada dasarnya indeks kita pun juga sudah mengalami fase downtrend. Nah, support ada di berapa? Untuk indeks kita ini support ada di kisaran 5.950 hingga level 6.050. Itu adalah support IHSG. Jadi kebetulan sekali juga dengan rebound yang terjadi di regional, itu juga bertepatan juga indeks kita berada mencapai level support 5.950 tersebut, dan kita melihat di sini bahwa resisten pada IHSG mungkin ada di kisaran 6.400, itu setinggi-tingginya 6.400. Baik, tadi Anda katakan tidak terlalu optimis ini terkait dengan sentimen yang berkembang, kondisinya tidak akan berlangsung lama. Apa poin-poin yang disoroti dalam hal ini, Pak Rio? Apakah memang penundaan dilakukan oleh Donald Trump memberikan angin segar? Penundaan berarti nanti juga akan diterapkan meskipun 90 hari di tengah upaya nego yang dilakukan. Tapi ada beberapa poin lagi. Tarif China dinaikkan hingga ke 125%. Secara pemetaan, sebenarnya perang dagang yang sudah terjadi di masa pemerintahan Trump sebelumnya itu antara China dengan Amerika Serikat begitu. Tapi dalam kondisi ini tarif ditunda, tapi untuk China tetap dinaikkan di 125%. Apakah Anda melihat perimbangan penundaan kemudian kekhawatiran dari para investor terkait dengan semakin memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China? Iya, pada dasarnya memang kita melihat bahwa perang dagang Amerika dan China tetap berlangsung. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini juga adalah walaupun negara-negara lain itu ditunda, at least kan dikenakan 10% ya. Tapi kalau misalnya ekspor kita itu banyaknya ke China dan dari China itu diekspor ke Amerika, kan pada dasarnya juga impact-nya itu secara langsung ke Amerikanya mungkin cuma kena tarif 10%. Tapi kalau kita bicara tidak langsung ya, yaitu misalnya barang baku kita kirim ke China untuk masuk ke dalam manufaktur untuk diekspor ke Amerika, dari sana ya pada dasarnya itu juga bisa mengalami goncangan juga. Karena apa? Karena masalah trade antara Amerika dengan China itu satu hal sih Pak. Dan satu hal lain adalah memang kalau kita bisa lihat di sini penundaan ini mungkin menunjukkan bahwa Amerika sedang ingin bernegosiasi dengan negara-negara kebanyakan partner dagangnya, dan let's see masih sangat dini untuk kita bisa merumuskan apa yang telah terjadi, dan ujung-ujungnya ketika para pelaku pasar tidak tahu kira-kira arahnya kemana, maka indeks itu akan bergerak volatile dan cenderung perlu dilihat bahwa ketika ada ketidaknyamanan atau ketidakpastian, pergerakan akan lebih disentimenkan untuk profit taking jangka pendek daripada untuk simpan lama. Jadi harga naik
pada dasarnya bisa pertimbangan untuk sell on strength. Oke, hari ini semua sektor menjadi penopang indeks harga saham gabungan, semua sektor bergerak di zona hijau. Terkait dengan proyeksi tadi, Pak Aryo, strategi apa yang mungkin bisa diterapkan oleh investor dalam hal ini, terutama di tengah volatilitas yang Anda katakan tadi masih berpeluang terjadi ke depannya? Ya, pada dasarnya yang sudah mengambil posisi dalam sehari dua hari sebelumnya itu bisa pertimbangan untuk sell on strength. Contohnya adalah seperti ini. Pada dasarnya indeks kita sudah berada di bawah EMA 200. Jadi pada dasarnya tanpa ada sentimen ini pun sebenarnya trennya masih sedang bergerak fase turun. Jadi dalam strategi untuk market downtrend, pada dasarnya sikapi kenaikan untuk melakukan sell on strength. Jadi ketika ada channel tren turun, pada dasarnya indeks kita ini resisten ada di kisaran 6.450 hingga 6.500. Pada dasarnya mendekati area-area tersebut itu sebenarnya lebih cenderung untuk sell on strength pada saham-saham yang dimiliki dalam portfolio. Baik, kita akan coba ulas beberapa saham hari ini yang menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan. Yang pertama kita saham ke grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu. Pak Aryo, ada brand Pak. Hari ini melesat, pembalikan arahnya cukup signifikan di 18% dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 5.000. Pada 9 April sempat melemah ke 4.125. Analisis dan rekomendasi untuk brand, terutama untuk jangka pendek dan menengah Pak. Dengan penguatan signifikan hari ini, apakah masih akan terus berlanjut? Paling tidak untuk berapa hari ke depan, Pak? Ya, mungkin kita bisa melihat ada ruang untuk kenaikan di mana terdapat resisten minor. Resisten minor pada brand itu di level 5.500 dan 5.600. Tapi pada dasarnya dalam jangka menengah pola pergerakan saham ini sudah mengarah dalam fase downtrend. Jadi ketika harga mencapai 5.600 mungkin bisa terpikirkan untuk melakukan sell on strength dan tidak terlalu agresif berapa kemudian. Karena tren yang sudah terbentuk uptrend itu sudah patah dan sekarang berada dalam fase bearish. Baik, untuk 1-2 hari arahnya akan kemana Pak? 1-2 hari mungkin kita bisa expect ke arah 5.500 dan itu adalah level untuk sell. Oke, penutupan hari ini di 5.000, menguat di 17,65%, intraday tadi sempat ke 5.175. Penguatan terbatas di sesi kedua, ini merupakan salah satu sinyal investor sudah mulai melakukan aksi profit taking, Pak Rio? Bisa jadi Pak, pada dasarnya terbuka ruang ke 5.500 ke 5.500, jadi pada dasarnya mungkin itu menjadi plan jangka pendek. Oke, dari saham brand kita beralih ke beberapa saham perbankan big cap yang hari ini juga ikut menjadi penopang Pak Rio. Di antaranya ada BMRI ini naik paling tinggi hari ini. Meskipun di penutupan sesi kedua terbatas penguatan di 6,69% di 5.025. Bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi kemudian juga di tengah rangkaian tahapan pembagian dividen ini. KUM dan X dan juga pemberian dari dividen tunai Pak Rio. Ya, pada dasarnya kita bisa melihat dari technical, Mandiri ini punya pergerakan yang sangat amat menarik. Di mana kalau naik itu gap up, kalau koreksi itu gap down, hari ini naik gap up lagi. Jadi pada dasarnya memang itu menandakan bahwa market sedang bingung tapi pengen cari cuan, misalnya seperti itu. Nah, yang kalau kita lihat sini adalah sebenarnya Mandiri terdapat area resisten sudah sampai, kurang lebih di kisaran 5.200 itu adalah resisten BMRI. Nah, bertepatan juga dengan level tersebut ada resisten moving average MA50. Jadi pada dasarnya kenaikan BMRI lebih ke kenaikan temporer di mana strategi lebih ke sell on strength di level kisaran 5.200 terutama ini mungkin akan diperkuat dengan sentimen pembagian dividen ya. Dividen itu kurang lebih yieldnya sekitar 9% kalau salah. Oke. Apakah ini dampak dari pelemahan dalam dari BMRI? Ya, jadi bisa jadi mumpung naik, mereka profit taking dulu karena pada saat trader sudah menyadari bahwa dividen yield besar biasanya mengakibatkan harga menurun ketika di tanggal X dividen. Baik, kita coba akan lihat untuk saham perbankan big cap lainnya Pak. Untuk BBRI menguat di 4,68%, ditutup di 3.800, terbatas juga karena intraday sempat ke 3.900-an Pak Rio. Betul, ini terjadi koreksi pada saham BBRI pada dasarnya karena apa? Pertama udah naik lumayan, yang kedua besok ada pembagian, besok ex dividen ya, ex dividen kurang lebih kisaran 208 rupiah per lembar saham, jadi itu kurang lebih sekitar 5%-an. Artinya kita bisa expect besok BRI dibuka melemah sekitar 5%. Jadi pada dasarnya ini masih inline dengan
strategi trading di mana saham downtrend itu lebih condong untuk kita lakukan sell on strength, di mana resisten BRI dari kisaran ke level 7.900 cukup match dengan kenaikan per hari ini dan Baik. mengalami. BBCA yang sudah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dividennya, Pak. Arahnya akan kemana? Sudah di 8.200, hari ini sempat ke 86. Penguatan terbatas juga terjadi untuk BBCA. Ya, jadi sama juga seperti BRI, Mandiri, dan lainnya. Pada dasarnya BCA resisten juga ada di level 8.600-an hari ini sudah dicapai. Jadi koreksi yang terjadi ini pada dasarnya terlihat sekali bahwa pasar itu mencari opportunity jangka pendek, tapi ketika sudah naik mereka memang melakukan posisi trading yang lebih cepat untuk melakukan sell on. Jadi resisten 8.600 sudah tercapai, BCA relatif sudah mulai terlihat tekanan jual. Nah, mungkin bisa dipantau area gap itu di kisaran 7.950 sampai 8.000 gap up yang terbentuk hari ini. Itu mungkin bisa menjadi level untuk kita lihat sebagai support minor ke depan, Pak. Oke, analisis dari beberapa saham yang hari ini menjadi penopang terbesar penguatan indeks harga saham gabungan ada Brand dan juga beberapa saham perbankan big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan hari ini, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.